Yang mungkin bisa kita tanyakan kepada para pengusung argumen ini ialah tolak ukur dari keteraturan itu sendiri. Nah, tolak ukur keteraturan sendiri itu gimana gitu. Baik, kita akan jawab. Kapan sesuatu itu bisa dikatakan teratur? Nulis mengemukakan, dalam konteks ini sebagian dari para teolog mengajukan setidaknya ada 3 aspek. 3 ya. Yang pertama, sesuatu yang disebut teratur itu terdiri dari bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian itu saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, sesuatu itu mengisyaratkan akan adanya satu tujuan tertentu. Jadi misalkan kalau Anda punya jam tangan itu sudah bisa dibilang teratur atau bahasa Arabnya munazzam gitu. Mengapa? Yang pertama, dia punya bagian-bagian gitu kan. Yang kedua, bagian-bagian itu memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, jam itu mengisyaratkan akan adanya satu tujuan tertentu di balik pembuatannya, yaitu misalkan agar orang mudah mengetahui waktu. Jam tangan itu dibuat agar orang bisa mengetahui waktu dengan mudah. Terus, kalau Anda sebelumnya tidak pernah mengenal barang yang namanya jam tangan, lalu tiba-tiba teman Anda mengenakan barang itu di tangannya, dan Anda tahu fungsi utama dan kegunaannya, maka pasti Anda akan bertanya-tanya tentang siapa yang ada di balik pembuatannya. Sekurang-kurangnya Anda tak akan mengingkari bahwa di balik pembuatan jam tangan itu ada suatu sebab. Jam tangan itu pasti ada yang buat gitu kan. Dan yang buat itu sudah pasti bukan dirinya sendiri. Jadi misalkan Anda gitu kan punya teman punya jam tangan, pasti Anda jam tangan itu bagus itu kan, punya teknologi yang terbaru, pasti Anda akan bertanya-tanya, wih keren banget gitu kan, ini pasti yang buat siapa gitu kan, produksi siapa, apakah Apple atau Swatch atau apa gitu, atau Rolex dan sebagainya, pasti ada yang buat gitu. Nah, penulis kemudian menekankan logika yang sama berlaku bagi alam semesta yang terbentang sedemikian luas ini gitu kan. Alam ini memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut saling terhubung satu sama lain. Dan alam semesta ini mengisyaratkan akan adanya satu tujuan tertentu di balik penciptaannya. Dalam bahasanya Ibnu Rushd, alam semesta ini didesain demi memenuhi kepentingan manusia sebagai wujud perhatian Tuhan terhadap mereka. Karena itu, ia menamainya dengan istilah dalil al-inayah atau argumen perhatian atau pemeliharaan. Semua yang ada di alam semesta ini seolah-olah diatur demi kepentingan manusia. Tapi siapa yang mengatur itu? Hukum kausalitas meniscayakan adanya sebab. Karena setiap akibat pasti butuh pada sebab. Gitu kan. Nalar yang sehat pasti akan mengamini itu. Tidak mungkin sesuatu menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Karena itu, yang menjadi sebab dibalik keteraturan alam raya ini haruslah berupa wujud yang berbeda dengan dirinya.